untuk saudara-saudara sekalian. Dalam suasana Natal ini, saya ingin menyampaikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lihatlah bintang baru yang di ufuk timur, para Majus datang mencarinya. Putra Raja telah lahir ke dunia, alam semesta memberitakannya. Pandanglah ke langit di malam yang cerah, ke sana tujuan jalanmu. Tujuan hidupmu dipimpin tangan Tuhan, kau pasti sampai ke tujuan. Di atas Bethlehem bintang itu berhenti, para Majus sampai ke tujuan. Menyembah Yesus dengan sukacita, persembahan terbaik di kakinya. Pandanglah ke langit di malam yang cerah, ke sana tujuan jalanmu. Tujuan hidupmu dipimpin tangan Tuhan, kau pasti sampai ke tujuan. Pandanglah ke langit di malam yang cerah, ke sana tujuan jalanmu. Tujuan hidupmu dipimpin tangan Tuhan, kau pasti sampai ke tujuan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, tidak terbayangkan ucapan syukur kita sekarang. Mengapa? Kita sudah punya Alkitab yang tertulis. Juga kita sudah punya Alkitab di sini. Sudah bisa di-download ke dalam gadget kita atau tablet kita. Yang kita mau dengarkan sekarang firman Tuhan, betapa pada masa lalu penghargaan orang kepada firman Tuhan. Dan nanti kita lihat bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Tolong kami semua Tuhan, semua pemirsa, setiap saudara kami yang menyaksikan program ini, dan juga warga jemaat kami Tuhan. Tolong kami untuk lebih lagi memperhatikan dan menghargai firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 8, 10 dan 11. 2 Raja-Raja 22 ayat 8, 10 dan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan, panitera itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Ayat yang ke-10. Safan panitera itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakannya di depan raja.
Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya. Amin. Pada masa lalu, orang biasanya kalau dia sedih atau dia sedemikian rupa geram kepada dirinya sendiri, orang mengoyakkan pakaiannya. Biasanya di bagian sini, ini kan bentuknya jubah ya, dikoyakkan seperti ini. Saudara pemirsa, di sini kita menemukan sesuatu yang sangat kontras dengan bagian firman Tuhan yang lain. Nanti lain kali saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Raja pada waktu itu di mana Yeremia menyampaikan firman Tuhan, bagian dari firman Tuhan kepada raja itu, dan kemudian dia ambil pisau raut, dipotong-potong dan dia bakar. Sudah tahu? Alkitab dulu ditulis di atas kulit sapi. Oleh karena itu dia harus potong dengan tidak kayak kertas sekarang. Kalau kertas sekarang bisa dirobek. Jadi saudara sekalian, ia kemudian robek dengan pisau raut dan bakar. Berbeda sekali dengan raja ini, ya. Kemudian raja memberikan segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya. Itu tanda orang sadar. Saya tidak tahu bagaimana sikap saudara. Saya berkali-kali saudara sekalian ketika mendengar firman Tuhan waktu saya masih mahasiswa, suka ikut hamba-hamba Tuhan terkenal itu, ya misalnya Pak Detmar Swaneman almarhum, itu dosen di Institut Indonesia, kemudian pendeta Dr. Petrus Octavianus, kemudian pendeta Pontius Takaliwang, hamba-hamba Tuhan yang pada waktu itu sangat dikenal luas di seluruh Indonesia. Saya ikut mereka. Saudara sekalian, saudara mungkin tidak percaya. Berkali-kali ketika firman Tuhan disampaikan, ketika tantangan diberikan, saya yang harusnya melayani orang, saya tidak bisa melayani karena saya menangis mendengarkan firman Tuhan, teguran firman Tuhan. Itulah sebabnya kemudian hari atau sampai sekarang saya terus memberitakan kebenaran ini juga kepada saudara-saudara sekalian. Mari perhatikan lagi apa katanya. Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan panitera itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Begitu berharga. Itulah pesan saya yang tadi dari awal. Bagaimana kita menghargai firman Tuhan ini? Sudah bisa lihat? Sudah pernah lihat Alkitab begini? Alkitab milik pendeta Samuel Jalil STH. Mungkin sudah berpikir, kok bisa ya ada Alkitab ditulis begitu? Karena apa? Ini sudah 5 kali diganti ini sampulnya ini. Udah 5 kali loh. Karena saya senang tulisannya besar, dan ini huruf-huruf ayatnya ini keluar, semua keluar. Jadi mudah untuk saya yang sudah tua ini untuk memperhatikannya. Nah, sekarang juga tidak lama lagi mungkin saya harus jilid lagi ini. Sudah mulai terkelupas ini. Kenapa begitu? Saya sangat menghargai Alkitab. Oleh karena itu sebelum saya masuk sekolah tinggi teologi tahun 1976, saya sudah baca Alkitab ini dari awal sampai akhir. Ya, Kejadian sampai Wahyu maksudnya. Jadi saya kaget lihat ada teman-teman yang tanya saya, itu ayat itu di mana Pak? Di mana Bang? Bukan Pak ya, saya masih mahasiswa. Di mana Bang itu ayatnya? Saya sudah tahu di mana. Pasalnya berapa, ayatnya berapa. Sampai sekarang saya masih bisa hafal. Walaupun saya sudah tua, saya masih bisa hafal. Misalnya yang orang sulit, nabi-nabi kecil. Mengapa saya begitu mencintai Alkitab ini?
Sudah tidak mungkin percaya, 1975 ya, waktu saya baru bertobat. Saya bertobat tahun 1974. Saya bertobat, kemudian saya begitu rindu baca Alkitab. Waktu itu terjemahan baru pertama itu baru jadi. Dan saya kemudian jual jual pakaian saya yang masih layak pakai, jual ke pasar, jual handuk saya, jual jaket saya, saudara sekalian, dan saya belikan Alkitab. Waktu itu Alkitab di tempat kami masih harus dipesan langsung kepada Lembaga Alkitab Indonesia di Jakarta. Sungguh satu kerinduan yang besar, dan sampai sekarang saya begitu mencintai Alkitab ini. Bukan hanya mencintainya saja, tapi saya baca sampai sekarang. Memang kecepatan saya baca tidak sama seperti dulu lagi, karena sudah tua, di atas 70 tahun. Tetapi maksud saya ialah saya mengajak kita semua, mereka di sini gempar, sampai raja pun gempar ketika gulungan Alkitab ditemukan. Oleh sebab itu pesan saya hari ini, mari lihat di bagian akhir dari video streaming ini, kita tuliskan di situ daftar bacaan Alkitab setahun. Mari lebih serius lagi ikut Tuhan, lebih serius lagi mencintai Alkitab, supaya kehidupan rohani saudara sekalian bertumbuh baik. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang baru kami dengar. Tolong supaya semua pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini lebih lagi mencintai firman Tuhan, mencintai Alkitabnya, dan tekun membacanya supaya kehidupan rohani kami bertumbuh. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.